Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Torasyofi dengan vlog yang berjudul masih sama yang dengan kemarin ya, lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu membuat web scraper dengan menggunakan bahasa pemrograman Ruby. Nah, kali ini kita sampai di episode ke-02 atau part ketiga, di mana kita akan membuat lanjutan output dari web scraper yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sebelumnya itu mungkin saya bisa buka gym-nya dulu. Sebelumnya itu kita membuat episode pertama atau episode 00 ya, part pertama. Kita membuat outputnya dalam bentuk TXT dan HTML. Kemudian di episode sebelumnya 01 kita membuat outputnya dalam bentuk PostgreSQL. Nah, saya akan lanjutkan dulu episode yang 01 kemarin. Ada part yang terlewatkan, yaitu kita harus, ini saya buka dulu splitnya, saya buka terminal ya. Kemarin itu terakhir videonya saya langsung menutup ya, sedangkan yang sebenarnya yang benar adalah kita harus melakukan git commit dulu ke dalam repository yang sudah kita buat di GitHub. Jadi kan kemarin kita bikin kerjakannya di branch feature, kemudian pg insert into ya. Nah, di situ kalau kemarin teman-teman ngikutin, filenya harusnya masih kotor nih, masih kotor. Jadi kalau di git status dia masih kotor. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah git melakukan git add, kemudian a ya. Setelah itu lakukan git commit, kemudian berikan nama commitnya, bebas sembarang nama commitnya. Nah, kemarin di akhir video saya langsung menutup dan lupa melakukan git commit seperti itu. Jadi teman-teman silahkan lakukan. Oh ya, terus ketika mau di push setelah di commit, terus ketika di pushnya seperti ini, git push, terus -u, kemudian remote URL-nya adalah di origin ya. Kemudian tulis nama branch-nya, yaitu feature, terus pg insert into, seperti ini. Jadi bukan origin master ya, tapi origin nama branch yang sekarang sedang dikerjakan, yaitu feature pg insert into, seperti itu. Kalau sudah enter, nanti di halaman GitHub akan direkomendasikan untuk membuat PR. Nah, itu buat aja PR-nya, diklik, nanti akan kasih nama seperti ini, feature pg insert into, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk episode kali ini ya, kalau sudah seperti ini mungkin saya bisa biarin dulu. Kita akan pergi ke gym. Di sini saya akan lakukan tab dan Ctrl Shift J untuk zoom. Selanjutnya saya ambil drawing pad dan kita akan mulai menggambar. Bukan ya. Saya akan coba menjelaskan lagi kelanjutan dari untuk episode sekarang, yaitu episode 02. Kan episode 000 kemarin kita buat file txt dan HTML. 01 kita masukkan datanya langsung ke Postgres ya dengan insert into. Nah, untuk yang episode sekarang ya, ini kita langsung aja mereng. Yang lurus dong. Sip, mantap, boleh lah. Nah, episode sekarang kita akan buat dulu, jadi dari data, nanti datanya akan dibuat ke dalam file CSV ya. File CSV. File CSV ini apa sih? File CSV ini adalah file yang di dalamnya terdiri dari data-data yang dipisahkan oleh koma. Jadi CSV ini kepanjangan dari comma separated value ya. Comma separated by value juga ada yang bilang seperti itu. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya data. Jadi setiap baris ya, setiap baris pertama nih data, misalkan datanya yang pertama adalah indeks ya. Kemudian koma, kemudian nama dosen, koma, NID dosen. Nah, ini adalah satu baris data. Kemudian untuk baris keduanya juga sama, indeks, nama dosen, dan NI dosen. Jadi susunannya teratur seperti ini. Kalau misalkan koma yang pertama adalah indeks, kemudian koma yang setelah koma yang pertama, setelah itu ada nama, dan setelah itu ada NIDN. Jadi susunannya setiap baris itu teratur seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan file CSV. Jadi file CSV adalah file yang berisi data yang dipisahkan oleh koma, atau sebenarnya nggak hanya koma, kita bisa menentukan delimiter. Delimiter itu adalah pembatasnya ya. Kita bisa menentukan delimiternya, bisa berupa koma, bisa berupa titik koma, atau bisa berupa macam-macam deh, bisa juga pipe ya. Pipe itu yang di sini di keyboard yang gambar simbolnya seperti ini. Nah, itu pipe. Kemudian, nah setelah kita masukkan data-data ini ke dalam file CSV ya, kita buat file CSV yang berisi itu tadi data-datanya. Nanti dari file CSV ini akan diimportkan ke Postgres, ke database. Gambar dulu database-nya. Ya, misalkan seperti ini. Kita importkan ke Postgres database lagi. Oke.
Nah, di sini kita akan menggunakan gem yang sama, yaitu gem PG. Nah, tapi perintahnya bukan insert into lagi, karena kita dari file CSV ya. Jadi perintahnya adalah copy from. Jadi SQL query-nya, perintah SQL query-nya untuk mengopi data, mengimport data dari file CSV masuk ke dalam tabel Postgres ya, itu dengan menggunakan copy from, terus nama file CSV-nya apa. Nah, ini akan kita gunakan. Ini adalah episode 02. Oke, langsung saja. Ini saya save dulu. Oke, kemudian kita keluarin biar nggak berat. File, quit. Oke, mantap. Alat gambarnya saya singkirkan. Dan kita buka text editor. Sebentar saya baca WhatsApp dulu. Oh, ternyata bukan WhatsApp. Oke, lanjut. Kita sudah berada di text editor dan saya keluarin dulu semuanya biar nggak bingung ya. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah seperti kemarin. Pertama kali kita harus membuat branch baru ya. Di sini saya akan mengembalikan ke branch master. Git checkout master. Nah, sekarang kita berada di branch master ya. Ini kita berada di branch master. Dan saya akan membuat branch barunya dari branch master ini. Caranya dengan menggunakan git checkout sama kayak kemarin, git checkout terus dash b untuk branch. Jadi kita membuat branch baru sekaligus berpindah ke branch baru tersebut. Kemudian nama branchnya yaitu feature. Nah, di sini saya akan memberikan nama karena kita point of view-nya adalah CSV dan copy from. Jadi saya akan kasih nama seperti itu. CSV dash copy dash from ya. Copy from. Oke, kalau sudah enter. Dan sekarang kita ada di branch baru dengan nama feature dash /csv dash copy dash from. Oke, di sini sekarang tinggal buka text editor aja, Vim. Oke, pertama saya akan ngecek dulu Postgres SQL server saya. Nah, ini masih jalan ya. Berarti kalau kita exit, kalau kita sudo systemctl status PostgreSQL password, sebentar tutup dulu. Oke, statusnya masih aktif dan running ya. Oke, di sini berarti saya akan akses ke PG CLI. Come on, ini dia. Dan saya akan masuk ke dalam database web scraper ya. Kemarin kita udah buat. Kemudian saya akan nanti di sini kita akan bikin lagi dari awal nih. Kita akan buat lagi karena seharusnya belum ada nih web scraper. Ya, ini sudah ada daftar tabelnya, daftar dosen ya. Di sini kita bisa drop dulu, drop table daftar dosen. Yes. Oke, sudah ada tabel di dalam database web scraper kita. Oke, sekarang kita pindah lagi ke Vim Text Editor. Nah, kita sudah mempunyai, karena kita akan menggunakan gem yang sama. Kita cek dulu ya. Kita belum ada ya. Oh ya, dari master ya. Berarti kita harus install lagi gem PG. Oke, kita buka lagi Ruby Gems-nya yang kemarin. Dan kita copy ini gem file, paste di bawahnya, dan buka terminal, lakukan bundle install. Oke, tinggal tunggu prosesnya. Fetching gem metadata from rubygems.org. Oke, ini udah berhasil dipasang ya. Ya, karena kita nge-branching, ngambil branch dari master, dan di master itu belum ada instalasi untuk gem PG, jadi kita harus install lagi. Kemudian setelah ini kita mungkin bisa lakukan commit dulu git add a, karena kita baru saja memasang gem PG ya. Git add a, git commit, message-nya misalkan memasang PG gem. Oke, sudah. Kalau sudah, kita balik lagi ke gem file. Oke, sudah, mantap. Selanjutnya kita buka tokoh utamanya yaitu scraper.rb ya. Di sini jangan lupa untuk ditambahkan require PG. Mantap. Terus kita pergi ke baris 19 dan kita hapus nih baris 23 sampai baris 20 ya. 21 deh, karena kita nggak perlu. Dan di sini kita akan melakukan seperti video episode sebelumnya, yaitu melakukan pengecekan koneksi dengan menggunakan perintah begin, kemudian saya beri nama variabelnya con
kependekan dari connection ya, sama dengan pg.module ya, module connection.open, buka kurung tutup kurung, kemudian simbol dari db name, isinya string nama web, nama database-nya yaitu web_scraper. Oke, mantap. Selanjutnya adalah saya akan tampilkan di terminal puts untuk server version ya. Kalau dia berhasil, dia akan menampilkan server version yaitu Postgres 12.3. Nah, selanjutnya kalau dia error, di rescue errornya biasa dari modul error, pg modul error, kita masukkan ke dalam variabel e dan kita akan push e message nya. Kalau dia berhasil di answer-nya kita close ya connection ya. Jadi kalau berhasil, connection di close apabila jika nya sama dengan true, gak usah ditulis. Kemudian kalau sudah end, oke, kita bisa jalankan dulu di terminal untuk mengeceknya. Ruby scraper. Kalau berhasil nanti ada versi, ini ada error nih, server version nggak ada ya, no method server version, ini sini apa? Oh, salah coy, salah tulis, sorry guys, kurang R. Anaknya di Ruby itu kalau misalkan error, terkadang ada rekomendasi metode apa yang tersedia, jadi kita bisa mengecek lagi, oh ya ternyata kurang, hurufnya kurang satu huruf gitu. Nah, ini dia ada server versionnya ya, 12.03 berhasil, 12.3, oke mantap. Selanjutnya kita hapus dan kita lanjutkan proses pembuatan logic dari database-nya. Yang pertama dilakukan seperti kemarin adalah con.exec ya, buka kurung tutup kurung, lalu lakukan SQL query. SQL query yang pertama adalah membuat tabel, create table, nama tabelnya adalah daftar docents ya. Kemudian isi entitasnya, entitas yang pertama adalah ID, big serial, terus nggak boleh null karena dia sebagai primary key ya, oke. Lalu selanjutnya adalah nama dosen, tipe datanya adalah varchar, lebar datanya adalah 10 karakter, 100 karakter. Dan entitas selanjutnya adalah NIDN dosen dengan tipe data varchar juga. Kemudian lebar datanya adalah 10 ya. Tahu dari mana 10? Tahu dari ini, file txt, kita buka dan kita lihat nih. Nah, di bawah ini 10 karakter. Jadi jumlahnya ada 10 karakter. Oke. Kemudian pastikan tutup kurungnya sudah benar semua. Oke, mantap. Nah, di sini kita bisa testing lagi dengan menjalankannya di terminal. Salah ya, terminal. Oke, jalankan Ruby scraper. Kalau benar nanti tidak ada error. Nah, kalau tidak ada error, sekarang kita lihat cek di Postgres pg_cli /d, enter. Nah, sekarang tabel daftar dosen sudah berhasil dibuat ya. Kita bisa kemudian daftar dosen seperti ini untuk melihat detail dari tabelnya. Nah, ini dia kolom ID, big integer, not null, dia sebagai primary key, kemudian nama dosen, karakter varying, jumlahnya 100, besarnya 100, kemudian NIDN dosen, karakter varying 10. Oke, mantap. Selanjutnya, kalau kita jalankan lagi, ya otomatis nanti akan ada pesan error, yaitu pesan errornya relation daftar dosen already exist ya. Untuk mencegah ini, karena tabelnya udah ada, jadi untuk mencegah ini, kita buat kayak gini aja ya. Tambahkan lagi SQL query di sebelumnya, kita akan bikin drop table. Jadi tabelnya langsung aja kita hapus, drop table if exist, jika tabelnya ada, exist, nama tabelnya apa? Daftar docents. Ini dia. Salah tulis docents. Nah, dengan begini kalau kita jalankan lagi Ruby scraper-nya, walaupun tabelnya sudah ada, tidak ada pesan error ya, tidak akan ada pesan error. Oke, karena data tabelnya ketika dicek ada, tabelnya langsung dihapus, disikat. Oke, selanjutnya adalah, nah ini adalah logic untuk menampilkan, logic untuk mengimport
isi dari file CSV ya. Nah, file CSV-nya kita buat dulu nih harusnya. Kita akan taruhnya di sini deh. Taruh di atas ya. Cara buatnya sama kayak kemarin. Cara kayak bikin file yang tadi tuh yang kita hapus ya. Buat file HTML. Tadi kenapa dihapus ya? Jadi nggak apa, kita ulang lagi ya. Caranya adalah buat file ya, kemudian open, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian kita akan lakukan perulangan do F seperti ini, kemudian N, tutup dulu. Nah, file open ini kita isi dulu deh. File open namanya adalah, kita kasih nama daftar dan underscore dosen.csv ya, tutup petik, kemudian koma, kemudian metode untuk membuka filenya adalah write ya. Nah, kemudian isi dari file yang di dalam file yang di dalam open ini, blok open ini adalah kita jalankan perulangan dari iterasi dari ini docents ini. Jadi docentsnya akan kita iterasi docents.each, karena kita membutuhkan indeks, jadi kita akan tambahkan indeks di dalam iterasi outputnya. With index, kita mulai dari indeks pertama 1 ya, do, kemudian dosen, variabel iterasinya, kemudian variabel untuk indeks juga indeks tambahin n. Oke. Di sini kita menggunakan f.puts ya, kita akan masukkan ke dalam file texinya string. Kita akan menggunakan string concatenation. Yang pertama isinya adalah indeks ya. Ini indeks ini dari sini, indeks yang ini. Oke. Jadi kalau dia 1, dia akan masukkan angka 1 di sini, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian kita gunakan koma ya, CSV jadi dipisahkan oleh koma. Selanjutnya string concatenation lagi untuk nama dosen ya. Jadi urutan dari data yang ada di baris ini itu sesuai dengan entitas yang ada di dalam tabel ya. Jadi ID, nama dosen, dan NIDN dosen. Seperti itu. Nah, kita masukkan nih dosen, kita ambil simbol namanya, nama dosen, seperti ini ya. Kemudian koma lagi, string concatenation lagi untuk dosen, NIDN dosen. Ini deh. Nah, dosen yang ini depannya dari mana sih? Ini tuh dari ini, dari iterasi variabel iterationnya dosen ya. Jadi dosen ini dari dosens yang ini ya kan. Setiap dosens, nah berarti diambil satu nilai. Nah, satu nilainya ini kan merupakan variabel, tipe variabel ini hash ya, dimana di dalamnya ada nama dosen dan ada NIDN dosen. Nah, kita akses nih indeks nama dosen dan indeks NIDN dosennya dengan cara seperti ini. Dosen, nama dosen. Seperti itu. Ini seperti mengakses array. Kalau sudah seperti ini, kita bisa coba jalanin ya. Lebih scraper.rb ada error nih. Dosens count orang, total dosens varchar 100. What happened? Belum ditutup, sorry. Oke, kita akan jalankan lagi. Lebih scraper.rb. Oke, kalau berhasil, nanti di dalam file project directory kita akan bertambah satu file yang bernama daftar dosen.csv seperti yang ada di sini ya. Kita refresh. Nah, ini dia. Bisa kita buka filenya. Nah, filenya seperti ini. Masih belum beraturan ya. Harusnya yang kita mau adalah bentuknya seperti ini. 1, nama, NIDN. Sedangkan di baris ke berapa nih? Keempat. Ini ada yang tidak beraturan dan seterusnya juga nggak beraturan. Ya, kita bisa rapikan ini. Kita akan rapikan. Ini kita keluarin dulu. Sebelumnya kalau kita jalanin lagi, nanti kan daftar dosennya akan ditambahin ya. Akan ditambahin, ini totalnya ada baris 26, 3 baris. Loh, harusnya 138. Jadi ada yang berulang nih, ada yang berulang. Coba kita cek ya. Pak Abdul. Oke. Biar tidak terjadi perulangan, ada 138. Coba kita cek, ada 267 baris ya. Sekarang kalau kita jalankan lagi Ruby Scraper, nah nggak ada error ya. Tapi kalau kita buka file CSV nya, sekarang masih di 267 juga. Oh,
nggak error ternyata. Oke. Right terms scraper.rb daftar dosen CSV. Oke, biar enak kita coba gini deh. Berarti kenapa data txt-nya, data CSV ini ada baris baru di sini ya. Kita bisa ngeceknya seperti ini. Scraper.rb. Kita akan cek dengan menggunakan baybug. Baybugnya akan saya pindahkan ke sini. Oke. Jangan, benar. Baybugnya di sini ya. Aduh, salah. Di sini. Oke. Kemudian saya akan buka terminal di bawah. Aduh, salah. Scraper terminal. Oke. Dah. Karena kita memasang baybug di sini, kita membuka, berarti nanti kita akan berhenti dan berada di dalam baybug ya. Ruby scraper. Oke. Sekarang kita berada di dalam baybug. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah kenapa data CSV kita itu kurang bagus ya bentuknya. Seperti ini, ada yang ke baris baru ya. Harusnya kan yang seperti ini, 1 2 3 di atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena hasil simpanan data kita ini kurang bagus nih. Harusnya kita lebih bisa memodifikasi lagi agar output datanya lebih bersih ya. Jadi kita harus menambahkan metode-metode tertentu supaya datanya itu bersih. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa ngelihat kalau di file CSV kita tadi itu di dosen keempat ya, Pak Abriyatno ini sepertinya ada yang aneh dengan baris pada nama ataupun pada NIDN-nya. Kita bisa cek dulu. Kita coba cek ya di terminal. Salah. Scraper. Oke, kita akan coba cek dosens. Kemudian kita akses tadi data keempat ya. Kita coba data keempat. Pak Agung, bukan. Data ketiga. Sorry. Nah, Pak Abriyatno. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nama dosen ya. Di dalamnya ada new line, escape character new line. Di sini juga NIDN, di dalamnya ada escape new line. Ini yang membuat file CSV kita tadi itu tidak bersih. Nah, di dalamnya ada new line, jadi sehingga membuat baris baru di bawahnya seperti ini. Nah, ini harus kita atasin ya. Kita coba atasin ya. Dosen 3, kita ambil simbol namanya aja, nama dosen. Oke. Kemudian sudah berhasil ngambil nama dosen. Kemudian kita akan gunakan gsub ya. Gsub yang akan kita ambil adalah \n untuk new line-nya. Jadi new line ini akan kita substitusi dengan string kosong aja. Enter. Nah, sekarang escape new line-nya sudah hilang dari daftar nama ini. Nah, begitu juga untuk yang dosens, untuk yang NIDN-nya juga dosens ketiga, ambil NIDN-nya dosen. Kemudian kalau kita enter, nah masih ada karakter escape character new line ya. Kita bisa kita bisa substitusi dengan karakter kosong aja. Gsub escape new line, karakter kosong. Nah, ini dia. Jadi kita akan gunakan ini gsub ini ya. Kita akan pasang. Kita gunakan seperti ini. Hop. Scraper. Kita akan pasang di nama dan juga kita pasang di NIDN. Oke. Sekarang baybugnya kita disable dulu. Exit dan kita jalankan Ruby scraper lagi. Maka hasilnya akan ada error undefined method gsub for nil class. Nah, ini kenapa? Karena di dalam data dosen ya. Kalau teman-teman lihat, kita bisa nyalakan lagi. Mungkin masih ingat yang kemarin kenapa bisa ada error ini? Karena kalau kita jalankan kita jalankan Ruby scraper. Kita handle dulu deh nilnya. Atau gini, kita hilangin dulu deh. Oke, saya udah hilangin ya. Kemudian saya jalankan lagi Ruby scraper. Kenapa bisa ada error nil seperti itu? Karena pada indeks pertama ke 0
Salah. Bukan dosen, tapi dosen listing. Dosen listings, kemudian indeks kernel dari dosen listing, kemudian CSS H2, kemudian ambil indeks ke 0 nya dot text, nah ini nil dan nil. Jadi nggak ada tuh nama dosen yang pertama, indeks kernel ya. Satu juga nggak ada, kedua baru ada. Jadi Pak Abdul Fattah nih ada di indeks ketiga gitu. Jadi ada 2 indeks di pertama yang kosong gitu. Jadi kita harus menghandle nilnya dengan cara exit dulu terminalnya, dengan cara kita tambahkan seperti ini. Untuk menghandle nil kita tambahkan dan di sebelum titik ya, seperti ini. Oke, kalau sudah baik-baiknya kita bisa disable dan kita akan jalankan scriptnya lagi. Ruby scraper.rb. Nah, kalau berhasil nanti tidak akan ada error. Nah, sekarang kalau kita lihat di file CSV kita, nah bentuknya udah bagus nih, sudah bagus. Sudah bagus ya, semuanya sudah buat satu baris. Kita cek sampai bawah. Oke, mantap. Selanjutnya kita balik lagi ke scraper.rb. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu ada masalah lagi nih di file CSV kita. Kalau teman-teman perhatikan, nama setiap dosen ini kan ada gelarnya ya, jadi bukan hanya sekedar nama tapi memiliki gelar. Dan dalam bahasa Indonesia, pemisah antara nama dan juga gelar itu digunakan tanda koma, sedangkan kita menggunakan koma sebagai delimiter. Nah, ini tidak bisa, tidak bagus, karena nanti jumlah data di dalam satu baris itu lebih dari 3, sedangkan kita maunya 3 ya. Ketiga isinya adalah ID, kemudian nama, kemudian NIDN, seperti itu. Nah, sedangkan ini berlebihan nih. 1 ID, kemudian nama, gelar ya, dan juga gelar kedua ini baru NIDN. Jadi satunya ada berapa? 1, nama, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan kita mau satu baris cuma ada 3. Nah, sekarang caranya menghandle ini adalah kita ganti delimiternya. Jadi kita tidak bisa pakai koma. Kita gunakan titik koma. Titik koma. Nah, seperti ini. Ya. Kita gunakan titik koma. Kemudian kita jalankan lagi Ruby scriptnya. Oke, berhasil. Dan kita buka lagi CSV nya. Nah, sekarang sudah berganti jadi ini kenapa ada highlight di nama? Highlight. Aduh, salah ya. Highlight spell. Oke, sekarang kita lihat nih delimiternya sekarang udah berubah jadi titik koma. Oke, berarti ini udah benar ya, udah benar. Baik lagi ke scraper.rb. Langkah selanjutnya adalah kita perlu setelah membuat file CSV yang benar, terus kita sudah membuat tabel ya. Langkah selanjutnya adalah saya mau coba lagi cek file CSV ini sampai 138 Pak Chandra. Oke, mantap. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan data, mengimport data ke dalam tabel di Postgres kita yang sudah kita buat datanya di tabelnya di atas ini ya. Caranya adalah dengan menggunakan query yang bernama copy from exec string. Nah, di sini kita akan meletakkan query-nya. Query-nya adalah copy ya, copy dari mana? Dari daftar ke tabel apa? Ke tabel daftar underscore docents. Nah, isi di dalam tabel daftar docents ini apa? Isinya ID, NIDN, nama dosen, dan juga NIDN dosen. Nah, selanjutnya adalah
from string. From apa? From nama filenya ya. Nama filenya adalah daftar dosen.csv. Kemudian kita gunakan delimiter. Delimiternya apa? Delimiternya adalah titik koma. String titik koma, kemudian CSV header. Nah, kita perlu membuat CSV header ini. Berarti kita akan tambahkan di bawahnya sini, file open pas f.puts. Kita akan tambahkan ID titik koma, nama dosen titik koma, NIDN dosen, tutup petik. Nah, gunanya buat apa sih nih? Gunanya buat menambahkan pada awal baris ya, baris pertama di atasnya Pak Abdul ini header atau apa ya, tabel header ya istilahnya kalau di HTML, tabel header. Jadi isinya adalah nama dari kolomnya seperti itu. Nah, kita akan coba jalankan lagi di terminal. Ini ada error nih, could not open file daftar dosen for reading. Ini error dari kopinya ya, error dari kopinya. Sedangkan di file CSV-nya sekarang sudah ada nih ID, nama dosen, ini dosen, baris pertama. Ini yang tadi kita tambahkan di scraper.rb yang ini baris 24. Nah, sedangkan di baris 14 ini file kopinya ternyata kita dapat error nih. Could not open file daftar dosen CSV for reading no such file or directory. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak mendefinisikan from-nya ini dengan jelas ya, lokasinya di mana. Sedangkan PostgreSQL ini membacanya ada di direktori apa gitu, saya juga kurang paham. Nah, yang jelas kita harus mendefinisikan from ini dengan jelas. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. $home ya. Ini adalah kependekan dari ini, home, kemudian nama home-nya apa gitu. Jadi kependekannya bisa tulis dengan cara $home garis miring. File project kita di mana? Saya taruh di desktop. Kemudian belajar dash ruby slash, kemudian ruby web scraper slash, kemudian udah di sini daftar dosen CSV-nya ini ya, yang ini. Oke, simpan dan kita coba jalankan lagi ruby scraper.rb. Home desk, oh masih no such file or directory ya. Sorry, ternyata nggak bisa pakai dash, pakai $home ya. Kita harus mendefinisikan dengan jelas. Home, nama username baris hijau. Udah. Oke. Kalau sudah, jalankan lagi ruby scraper.rb. Nah, sekarang errornya berubah nih. Errornya jadi error could not open file. Filenya sudah ketemu ya lokasinya. For reading permission deny ya. Kenapa bisa permission deny? Karena si Postgres ya, dia nggak punya akses untuk membaca file CSV kita. Nah, biar dia punya akses, kita harus letakkan di mana si Postgres dapat membaca file CSV kita. Atau kita coba buat seperti ini deh. Ini waktu connection open, user, saya akan buat usernya sebagai menit hijau ya. Karena file project kita ini memiliki file projectnya memiliki apa namanya, permission baris hijau. Coba kita ll. Nah, ini dia file CSV, permissionnya baris hijau, yang memiliki baris hijau. Oke, kita coba tambahkan user baris hijau seperti ini dan kita jalankan kita jalankan ruby scraper.rb. Apakah masih error? Masih error permission deny ya. Nah, biar enak langsung aja, biar gampang, kita letakkan di mana semua user dapat mengakses file tersebut. Di mana tuh? Yaitu di file temp directory ya. Temp directory adalah di sini. tmp ll tmp ya, dia lokasinya di root. ll di root tmp. Salah. ll grep tmp file temporary. Nah, ini lokasinya dia di root. Oke. Kita akan buat file daftar dosen ini di situ aja, di tmp ya. Jadi file open kita modifikasi tmp slash ya.
Kemudian copy di file kopinya, copy from-nya juga kita ganti jadi tmp seperti ini. Oke, kalau sudah kita jalankan lagi Ruby script-nya. Salah. Ruby scraper.rb. Nah, sekarang errornya adalah for reading could not open file. Error, masih error lagi ya. No such file or directory ya. Sekarang kita coba cek nih. Kita coba cek di ll, di tmp. Kita cek grep.csv. Nah, sedangkan di sini ada nih daftar dosen.csv ada di file temp ya. Di file temp, di dalam directory temporary daftar dosen CSV ada, tapi kenapa ketika dijalankan dia bilang dia nggak bisa ketemu nih, no such file or directory, dari file yang berada dalam directory tmp dan nama filenya daftar dosen.csv. Padahal kita sudah cek dengan ll temp grep csv, nama filenya ada ya, nama filenya ada. Kenapa nggak bisa? Ternyata saya udah cari-cari ya, dan saya ketemu nih sebuah thread dari Start Exchange. Di sini berjudul cannot read from temp directory with PostgreSQL copy, but able to read the same file from another directory with the exact same permission. Nah, dia coba jalankan perintah ini hampir mirip dengan yang saya jalankan dan nggak bisa ternyata. Kemudian ada yang jawab seperti ini, on arts the system descript for PostgreSQL, yaitu lokasinya di sini user library system di sistem PostgreSQL.service itu enables atau true ya, private untuk, jadi dia melakukan private untuk directory temp, which means the PostgreSQL server process can communicate with the user using temp directory. Nah, itu jadi sebabnya kenapa kita jalankan Postgres copy dia nggak bisa nih dibaca, nggak bisa dibaca filenya nggak ada kayak gitu. Di sini ada nggak? Nah, nih no such file or directory, sama ya persis. Nah, di sini dia memberikan, si Dimitri Vorona memberikan dua possible solution, dua kemungkinan solusi. Yang pertama adalah membuat create any folder somewhere else and give user Postgres read privileges dengan cara nih sudo mon, kemudian tipe tempfs, terus optionnya adalah read write, lalu tempfs, baru nama directory yang kita buat. Atau juga bisa dengan cara yang tidak direkomendasikan, yaitu mengeset private temp option di dalam file PostgreSQL.service dengan false, karena defaultnya true. Nah, kita bisa buka nih, kalau private link ini saya buka, dia akan dibawa ke dalam Fedora Project Wiki Feature Service tentang service pembahasan yang tadi, service private temp tadi. Di sini jelasin kenapa sih secara default temp itu nggak bisa diakses sembarangan ya, karena detail description, karena privileges service should stop using temp directory and var temp. These services can potentially be interpreted by unprivileged users. Nah, ini dia alasannya, potentially leading to process escalation. Jadi bisa diambil alih tuh proses sistemnya seperti itu aja. Jadi ini karena masalah keamanan, kenapa di jawaban di sini tidak direkomendasikan ya. Tapi kita akan coba ya, kita akan coba. Gak ada salahnya kita coba. Saya akan mencoba kedua solusi ini. Oke, kita coba dari yang tidak rekomendasi dulu, yang di bawah ya. Pertama, karena service sudo systemctl status PostgreSQL masih nyala. Ini passwordnya saya tutup dulu. Oke, service PostgreSQL masih nyala ya. Kita perlu melakukan stop terhadap prosesnya yang berjalan. Stop PostgreSQL berjalan. Cek status lagi. Oke, sudah inaktif ya. Statusnya udah inaktif. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengedit nih file service dari PostgreSQL. Lokasinya adalah di, saya bisa zoom ya, di user library system di kemudian service sistem. Oke, lalu Postgres. Nah, ini dia. Kalau sudah di enter, dibuka, lalu kita cari yang bernama private temp. Nah, ini nih.
Baris ke-29, di sini ada keterangan additional security related features. Jadi feature yang ditambahkan tentang security yang berhubungan dengan security. Nah, di sini dijelasin kalau private tab-nya diberi nilai defaultnya adalah true. Nah, gimana supaya bisa membaca solusi untuk kita adalah kita ganti sebagai false. Kalau sudah kita keluar, simpan dan keluar. Oke, kemudian jalankan lagi PostgreSQL service-nya, start. Lalu cek statusnya. Oke, sudah aktif dan running, ya, aktif dan running. Kemudian kita bisa jalankan script kita lagi di sini. Ruby script, mana dia? Ruby script, scraper.rb. Nah, kalau berhasil seharusnya nggak ada error kayak gini. Dan kalau kita cek sekarang di database kita, select bintang from nama tabelnya, daftar dosen titik koma, kemudian enter. Nah, sekarang daftar nama dosen yang ada di file CSV udah masuk ke dalam tabel database kita seperti ini, ya. Kita cek, periksa apakah ada nilai-nilai yang error-error, ya. Kalau kita lihat kemarin ada Pak Ivan, ya, Pak Ivan berarti di I. Apakah masih ada double spasi? Nah, ini malah nggak ada spasinya nih, Pak Ivan Armawan. Pak Ivan Armawan nggak ada spasinya. Kita benerin dulu. Gsub. Coba kita kasih spasi gini, ya. Oke, ini saya curiga dari stream, ya, dari website targetnya. Itu datanya yang dirubah. Pak Ivan Armawan. Oke. Tapi di sini jadi ada spasi, ya. Masa sih? Kita buka file CSV-nya. Abdul Fattah Eskom, oh nggak ada, aman, ya, nggak ada spasi di akhir, ya. Oke, boleh. Scraper.rb. Oke, jadi tadi ditambahin spasi, ya, di sini, ya, karakter kosong. Nah, di sini kan kita berhasil nih memasukkan data CSV ke dalam database kita nih. Data CSV-nya seperti ini. Nah, ini saya close aja. Nah, ini file CSV-nya kita berhasil nih. Kita berhasil memasukkan data file CSV ini, ya, ada 138 data ke dalam file database kita, berhasil mengimport ke dalam tabel database kita. Oke. Kemudian masalahnya adalah cara yang kedua ini, ya, solusi yang kedua ini tidak aman, ya. Jadi kita kembalikan lagi deh. Kita stop lagi PostgreSQL-nya. Kemudian kita buka edit user lib system system PostgreSQL.service. Cari lagi private temp dan kita rubah menjadi true, simpan dan exit. Kemudian kita jalankan lagi service PostgreSQL dan kita cek statusnya. Statusnya jalan dan kita kembali ke terminal scraper.rb. Kita buka terminal dan kita jalankan script ruby scraper.rb. Nah, akan ada error lagi. Errornya adalah yang tadi, ya, no such file or directory, ya kan. Dan kalau kita cek di database kita, datanya nggak masuk. Nah, ini dia. Oke, jadi udah balik lagi, ya, si temp directory-nya, aksesnya udah kita private. Oke, sekarang kita akan gunakan cara yang kedua yang menurut Dimitri Vorona ini lebih aman, yaitu dengan membuat sebuah file directory baru dan kita mounting ke tempfs, temp file system. Saya akan buat directory dengan menggunakan sudo permission, kemudian mkdir. Saya akan letakkan di dalam root. Kemudian saya kasih nama mkdir. Enggak.
saya akan pindah ke root directory, cd root ya. Kemudian saya akan membuat directory baru, mkdir data. Karena kita buatnya di dalam directory root, berarti kita harus menggunakan permission root ya. Kita gunakan sudo. Ternyata udah ada nih, saya udah pernah buat. Oh ya, saya sudah pernah buat nih. Ini mungkin saya bisa user. Saya bisa disable dulu data. Oke. Kemudian saya akan hapus. Oh, sorry, pakai root ya. Oke. Kita ulangin ya. Jadi saya pindah nih dari cd, saya pindah ke root, kemudian saya akan jalankan sudo mkdir untuk membuat directory bernama data. Oke, sekarang di root directory saya sudah ada directory yang bernama data. Ini dia. Ini dia, data ya, di dalam root directory saya. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal mounting aja si data ke dalam temp-fs. Caranya adalah dengan menggunakan sudo mount -t untuk tipenya, yaitu temp-fs ya. Kemudian optionnya adalah read write rw. Di sini saya tidak mengikuti ini, kita coba testing dengan langsung aja rw read write, kemudian tmpfs ya, kita akan mounting ke data /data ke sini. Oke, kalau sudah enter, nah sekarang kalau kita oh enggak, dia bukan, kita ls atau bisa juga ls strip l. Nah, ini si datanya akan berubah jadi warna hijau ya, artinya dia dimonting ke file temp-fs. Nah, sekarang kita bisa mencobanya dengan seperti ini. Ruby scriptnya kita rubah dulu nih, harusnya dibuatnya ke nih, file open, dibuatnya ke data. Oke, dibuatnya ke data, lalu copy daftar dosen ini, query-nya juga dibacanya dari data. Oke, kalau sudah, kita tinggal jalankan. Kita pastikan nih kalau si database-nya kosong ya. Sekarang kita jalankan ruby script. Kalau berhasil, tidak akan ada error ya. Kemudian kita lihat, dicek di database-nya, select bintang from daftar dosen, enter. Nah, berhasil. Jadi cara ini lebih aman, lebih direkomendasikan karena alasan keamanan ketimbang membuka akses private temp untuk si directory temp dari PostgreSQL service. Ya, sekarang nih bilang dari teman-teman mau menggunakan cara yang mana. Saya memberikan dua option ini, terutama untuk di sistem operasi distribusi GNU Linux Arch ataupun Fedora mungkin itu tidak sembarangan mendapatkan akses untuk ke directory temp directory seperti itu. Nah, untuk episode kali ini, episode 02, kita akan cukup di sini aja. Oh ya, sebelumnya jangan lupa lagi git status, kita akan post ke git repository, lalu git ini buyback historinya masih belum di-ignore ya. Kita bikin deh. Kita bikin file git ignore. Git ignore. Dan di dalamnya adalah file buyback history ya. Namanya saya copy aja. Oke. Jadi buyback history nggak perlu nih masuk di mana? Masuk di dalam git status belum ada ya, masih ini. Oke, git ignore baru ditambahkan. Oke, kita lakukan git add semua aja, git commit. Message-nya adalah apa ya, berhasil melakukan import dari CSV ke Postgres ke database Postgres SQL. Oke, kalau sudah enter dan kita push remote repository origin dan branch-nya adalah feature
CSV copy from, enter. Nah, kalau berhasil nanti akan ada kayak gini. Nah, ada pemberitahuan new branch feature CSV bla 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 bla. Nah, ini kita bisa cek di pull request ya, kita refresh dulu. Nah, ini ada informasi your recently push branch. Nah, kita bisa buat PR aja. Feature CSV copy from. Kita buat PR, kita kasih nama, kita edit namanya feature CSV create pull. Oke, mantap. Apa lagi ya? Kayaknya udah itu aja. Untuk episode kali ini sepertinya itu aja. Kita membuat file CSV dan kita importkan ke dalam TAT database. Oke, bocoran untuk episode selanjutnya, episode 03. Nanti kita akan membuat hal yang sama, hal yang serupa juga seperti ini. Seperti parsing data, scraper data dari website target. Kemudian kita buat file CSV. Kita nggak buat file CSV. Datanya kita masukkan juga ke database, tapi kita tidak menggunakan cara seperti ini, menggunakan file CSV atau menggunakan query ya, SQL query. SQL query-nya terlihat seperti ini. Nah, kita akan menggunakan gem yang bernama Active Record ya. Jadi mungkin saya bisa buka Rails Active Record. Ada nggak ya? Active Record Basics. Ini ya. Jadi kita akan gunakan gem yang bernama Active Record. Jadi Active Record-nya adalah salah satu elemen dari Rails ya. Jadi kita bisa melakukan nih hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa membuat tabel, membuat skema, tapi dengan bahasa Ruby. Jadi tidak dengan bahasa SQL. Tentunya karena kita lebih mengerti bahasa Ruby ketimbang bahasa SQL ya, untuk bermain-main dengan database. Alangkah lebih enaknya kalau kita bisa mengintervensi database dengan menggunakan bahasa Ruby secara awam seperti itu. Nah, jadi untuk episode 03 kita akan menggunakan Active Record ya, elemen dari Rails untuk mengimport data, membuat tabel, dan membuat database juga sekalian, dan memasukkan data, mengimport data ke dalam database yang kita buat, tabel yang kita buat di dalam database dengan menggunakan Active Record. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Nama saya Rizky Safi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.